Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai komunikasi massa. Terlebih dahulu, apa sih itu komunikasi massa? Berdasarkan susunan katanya, komunikasi massa terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan massa. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, sedangkan massa adalah orang banyak atau publik. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang disampaikan kepada orang banyak atau proses penyampaian pesan kepada publik melalui beberapa media. Ada media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan media elektronik seperti televisi, radio, dan media online menggunakan internet. Komunikasi massa ini merupakan salah satu jenis komunikasi selain komunikasi interpersonal, komunikasi antar personal, komunikasi kelompok, dan juga komunikasi organisasi. Komunikasi massa ini merupakan jenis komunikasi tertinggi jika dilihat dari jumlah audiensnya atau jumlah komunikannya. Selanjutnya, apa sih karakteristik dari komunikasi massa? Yang pertama, ada komunikasi terlembaga. Artinya, komunikasi massa ini mempunyai sebuah lembaga atau organisasi yang kompleks yang tersusun yang memang bertugas untuk menyampaikan pesan sebaik mungkin kepada masyarakat. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus dipenuhi untuk proses penyampaian pesan ini, mulai dari langkah mencari informasi, mengolah informasi tersebut, kemudian akhirnya mempublikasikannya kepada masyarakat. Dan ada lembaga atau organisasi yang memang bertanggung jawab agar pesan tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan cara yang tepat dan juga efektif. Karakteristik kedua yaitu pesannya bersifat umum. Jadi proses komunikasi massa ini pesannya bersifat terbuka atau ditujukan kepada seluruh halayak, kepada semua orang tanpa terkecuali, bukan ditujukan kepada sekelompok orang saja. Nah, karena pesannya bersifat terbuka, jadi otomatis pesannya ini harus bersifat penting dan juga menarik untuk diterima kepada seluruh halayak. Karakteristik selanjutnya yaitu komunikasi massa, komunikannya anonim dan heterogen. Jadi seorang komunikator yang menyampaikan pesan menggunakan media massa, pada umumnya mereka tidak tahu siapa komunikan yang akan menerima pesan tersebut, sehingga tidak ditahu siapa saja orang yang pastinya akan menerima pesan tersebut. Jadi pesannya harus bersifat umum dan terbuka, di mana orang-orang itu akan berbeda latar belakang budaya, pendidikan, dan strata sosial. Jadi pesannya harus dapat diterima oleh semua orang tanpa memandang suku, ras, budaya, serta agama. Selanjutnya, media massa bersifat keserempakan. Artinya, pesan dari komunikasi massa menggunakan media ini diterima oleh masyarakat secara serempak atau secara bersamaan. Misalnya, seorang penonton menggunakan media televisi untuk menonton berita. Nah, berita tersebut yang disaksikan akan disaksikan juga oleh seluruh orang yang menerima berita tersebut secara bersamaan, dan isi pesannya itu juga akan sama. Pesan yang disampaikan komunikasi massa itu bersifat satu arah. Artinya, komunikator dan komunikan ini tidak dapat saling berinteraksi secara langsung. Jadi, komunikan tidak dapat memberikan pendapatnya kepada komunikator karena hanya bersifat satu arah. Jadi, hanya komunikator lah yang bisa mengendalikan proses komunikasi ini. Berbeda jika berbicara langsung kepada orangnya, mungkin kita bisa berinteraksi, bisa menanyakan sesuatu atau berpendapat. Tapi dalam komunikasi massa ini hanya komunikator yang berbicara dan komunikan itu bersifat pasif atau hanya bisa mendengarkan. Karakteristik terakhir dari komunikasi massa yaitu umpan baliknya tertunda. Karena komunikasi ini hanya terjadi satu arah, komunikator dan komunikan tidak dapat saling bertemu dan saling berinteraksi, sehingga komunikator tidak dapat mengetahui langsung bagaimana sih reaksi dari halayak terhadap pesan yang ia sampaikan. Jadi umpan balik dari masyarakat akan tertunda atau delay. Kemudian, apa saja fungsi dari komunikasi massa? Pertama, yaitu sebagai media informasi. Media informasi ini merupakan fungsi paling penting dari komunikasi massa, di mana masyarakat menerima informasi
atau kejadian penting yang terjadi di sekitarnya. Pada umumnya ini media massa yang digunakan yaitu ada media televisi, media koran, atau media radio. Namun, karena perkembangan teknologi sekarang, masyarakat sepertinya lebih memilih opsi menggunakan media internet untuk mendapatkan informasinya karena dapat dijangkau dengan mudah serta dapat dibuka kapan saja dan juga di mana saja. Selanjutnya yaitu sebagai fungsi hiburan, di mana komunikasi massa ini berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat yang bersifat menghibur. Jadi itulah kenapa di televisi, di koran ada acara-acara yang memang tujuannya untuk menghibur masyarakat seperti acara talk show, acara musik, atau acara komedi yang memang bersifat menghibur. Selanjutnya fungsi pendidikan. Komunikasi massa ini isi pesannya berfungsi untuk mendidik, mencerdaskan, serta mendorong masyarakat untuk selalu berbuat kebaikan, sehingga pesan yang disampaikan melalui media massa berfungsi untuk menambah wawasan serta meningkatkan ilmu pengetahuan yang ada pada manusia. Selanjutnya, apa saja komponen dari komunikasi massa? Pertama, ada komunikator atau pihak yang menyampaikan pesan kepada khalayak ramai. Kemudian kedua, ada isi pesan atau konten yang dibuat untuk menyampaikan informasi atau kejadian tertentu. Ketiga, ada media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada khalayak, baik media cetak atau media elektronik. Kemudian ada komunikan atau individu yang akan menerima pesan yang disampaikan melalui media massa. Kemudian ada gatekeeper atau pihak yang memiliki wewenang untuk memilih pesan yang hendak disampaikan kepada komunikan, apakah pesan tersebut layak disampaikan atau tidak. Jadi sebelum pesan diterima kepada masyarakat, ada memang pihak yang bertugas untuk memilah atau memfilter konten tersebut. Nah, dalam hal ini ada Komisi Penyiaran Indonesia yang memang berfungsi untuk mengawasi jalannya program siaran dan juga menyusun undang-undang atau peraturan yang harus ditaati oleh stasiun televisi. Kemudian ada gangguan. Dalam proses komunikasi ada hal-hal yang tidak dapat dihindari, namun tentunya dapat diminimalisir, yaitu kendala dalam proses penyampaian informasi. Kemudian ada timbal balik atau respon publik, dan juga bagaimana sih pemaknaan publik terhadap pesan yang disampaikan menggunakan media massa. Ada beberapa pengaruh media massa terhadap masyarakat. Pertama, media massa dapat membentuk keragaman di tengah masyarakat. Hal ini terjadi akibat pemberitaan secara terus-menerus yang dapat menyebabkan seseorang mengalami perubahan pada hal sistem nilai, pikiran, tindakan, serta keseharian masyarakat. Kedua, media massa dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam bentuk menyediakan informasi-informasi penting untuk kesehariannya, seperti gaya hidup masyarakat sekarang didasarkan pada apa yang dikonsumsi melalui media massa. Tren-tren berpakaian serta gaya hidup masyarakat berubah-ubah berdasarkan konten yang mereka konsumsi. Ketiga, media massa mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Media massa dapat menyampaikan informasi dari luar negeri sehingga lama-kelamaan masyarakat akan mencontoh budaya dari luar tersebut yang mungkin sebelumnya belum pernah diketahui masyarakat. Seperti fenomena K-pop yang terjadi akibat kerasnya arus informasi yang begitu kuat sehingga informasi dari luar mampu menarik perhatian dari masyarakat. Adanya efek pembentukan budaya baru ini dapat bersifat negatif dan mempengaruhi masyarakat seperti memudarnya budaya tradisional dan krisis identitas terutama untuk kaum muda yang sering mengonsumsi informasi dari budaya luar yang tentu saja tidak semuanya sesuai dengan norma atau kepercayaan orang-orang Indonesia. Sehingga penting untuk menanamkan pada masyarakat akan arti penting untuk mencintai budaya lokal dan terus melestarikannya. Kemudian media massa dapat mempengaruhi keinginan atau kebutuhan seseorang. Hal ini terjadi karena media massa dapat secara terus-menerus menyampaikan informasi untuk mempengaruhi masyarakat agar ikut meyakini bahwa mereka membutuhkan hal tersebut. Contohnya seperti iklan yang ada di media massa yang nantinya akan mendorong konsumen untuk membeli barang-barang yang dipromosikan.